wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Rahmalingga dari Pendidikan Biologi 2019 Palembang, Universitas Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi biotik pada tumbuhan. Di dalam ekosistem terdapat banyak jenis interaksi terhadap makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sangatlah penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua komponen penting, yaitu komponen biotik dan abiotik. Tetapi di sini saya akan lebih membahas tentang komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang lebih mengacu terhadap makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, fungi, hewan, serangga, dan masih banyak lagi. Setiap ekosistem tersusun atas komponen biotik yang berbeda-beda. Berdasarkan perannya, komponen biotik dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, yang ketiga, decomposer, dan yang keempat, detritivor. Kalau produsen, artinya adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Sebagai contoh, Cyanobacteria dan Nitrosomonas. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Sebagai contoh adalah hewan. 3. Decomposer. Decomposer adalah organisme yang membantu dalam proses penghancuran secara mekanik sebelum terjadinya proses penguraian secara kimiawi. Contohnya adalah rayap, teripang, dan 4. Detritivor. Detritivor adalah menguraikan sampah organik secara kimiawi menjadi zat-zat anorganik. Sebagai contoh, bakteri dan jamur. Interaksi antar komponen biotik dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi intraspesifik, dan yang kedua, interaksi interspesifik. Interaksi intraspesifik artinya interaksi antar individu dalam satu spesies yang sama. Sedangkan interaksi interspesifik, interaksi antar individu dalam spesies yang berbeda-beda. Contoh interaksi intraspesifik yaitu dua pohon pisang yang hidup bersama di ruang yang terbatas. Pohon pisang akan bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidup dan pertumbuhannya. Persaingan yang dilakukan pohon pisang dapat memperebutkan kebutuhan ruang atau tempat, makanan, unsur hara, air, sinar, udara, dan faktor-faktor ekologi lainnya yang dibutuhkan oleh tiap-tiap organisme untuk hidup dan pertumbuhannya. Contoh dari interaksi spesifik yaitu pohon pisang dan ulat penggulung. Sebagian ujung daun tanaman pisang tergulung karena terdapat ulat. Hubungan antara kedua makhluk hidup tersebut terjadi karena ulat diuntungkan untuk tanaman pisang, yaitu untuk perlindungan metamorfosis. Perlindungan metamorfosis adalah pada masa ulat akan menjadi kepompong. Ulat membutuhkan daun untuk melindungi dirinya pada saat akan menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Ulat dan daun pisang bersifat parasitisme atau merugikan pada tumbuhan pisang karena dapat merusak daun pisang. Ulat ini disebut dengan ulat bambu karena ulat bambu merupakan sejenis kupu-kupu pisang dengan sayap berwarna coklat dan bercak kuning pada sayap depan. Ciri-ciri ulat bambu yaitu kepalanya hitam, badannya putih, agak mengecil di depan dan belakang, bergaris tengah di badannya, dan panjangnya sekitar 6 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.